Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sony, saya Om Tris CMKM. Teman-teman, bahwa saya ini menghubungi dulu waktu masih kecil, pernah jadi ya semacam murid saya lah. Saya pernah mengantar ya di kala masih kecil. Sekarang sudah sukses menjadi seniman, juga menjadi guru dan pelatih seni. Posisi sekarang di Surabaya, sedang mengadakan persiapan untuk mengantar semacam delegasi dari Jawa Timur untuk lomba di Jakarta. Mas Sony, selamat berjuang ya. Semoga sukses terus. Ceritakan apa kegiatan Anda. Dan satu yang saya tanyakan, sebenarnya saya ingin ke tempatmu latihan, kapan-kapan saya akan ke sana. Ceritakan kan campur sari Anda, kantong bolong, sering mengundang Mbak Niken Salindri sebagai bintang tamu. Seperti apa kesan-kesan dikala berkolaborasi antara kantong bolong dengan seorang bintang yang lagi moncer di Jawa Timur, Mbak Niken Salindri? Jawabannya saya tunggu, Mas Sony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat, sambil menanti pentas Mas Akbar Astabrata nanti malam, video saya itu saya awali beberapa hari yang lalu. Saya sudah menghubungi seperti tadi, dan sebenarnya dalam telepon menyanggupi untuk membuatkan semacam ya video seperti kalau saya nelpon Pak Kokok Wijanarko itu. Akhirnya mungkin setelah melihat video-video saya, mungkin juga ya, mungkin repot, mungkin juga tidak nyaman, daripada nanti mendapatkan komentar-komentar yang mungkin tidak diinginkan. Lebih baik sampai sekarang tidak dikirim. Ya sudah, berarti saya ingin membuat video tentang ya kesan-kesan dari kantong bolong dengan Mbak Niken Salindri. Ternyata belum berhasil, teman-teman. Karena begini, teman-teman, menurut Mas Badar, dikala saya ketemu itu, bahwa channel saya itu banyak dilihat oleh seniman-seniman ya, termasuk dari Astabrata, dari Dalang-Dalang, Sinden, termasuk dulu pernah dikomentari Bukesi. Berarti channel saya ini mendapatkan perhatian. Oleh karena itu saya inginnya membuat video yang semacam ini, yang menurut saya realistis ya. Tidak hanya menggaduk-gadukkan foto kemudian saya komentari. Saya agak berbohong-bohong dikit, tentunya banyak penonton, tapi biarlah saya seperti ini saja ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan yang penting saya untuk mencari hiburan dan mencari teman, mencari sahabat. Kalau toh ada pendapat yang berbeda ya biarkanlah, tapi yang penting tidak terlalu ke hal yang pribadi. Kalau mengkritik secara umum monggo saja. Oke. Teman-teman dan sahabat, dikala saya melihat wayang atau ingin membuat video, tentunya kalau bisa saya ingin komunikasi langsung dengan seseorang yang saya anggap bisa menjadi narasumber. Misalnya seperti dikala pentas di Sukorojo beberapa hari yang lalu, saya sempat ngomong lama dengan tim kreatif. Tentunya ini akan saya ceritakan karena ada pertanyaan tentang tentang casting daripada bintang tamu juga pelawak ya. Banyak hal yang saya dapatkan yang akhirnya untuk saya sampaikan kepada Anda, pernik-pernik dikala mencari bintang tamu, baik mungkin Astabrata ataupun grup-grup yang lain. Juga pengalaman saya dulu waktu saya masih aktif di Campur Sari, juga aktif membantu dalam hal pewayangan ya. Dalam wayang saya dulu juga pernah mengalami mencarikan bintang tamu semacam itu. Kemudian spesifik tentang beberapa pertanyaan saya dari ngomong-ngomong lama sekali dengan beberapa tim kreatif. Kebetulan yang bisa saya jangkau kan Astabrata ya. Kalau dengan yang lain saya belum bisa menjangkau karena juga belum bisa kenal. Jadi yang diharapkan daripada penonton di media sosial itu kan tentunya Masda dan Niken Salindri, karena brandnya sudah semakin kuat, seakan-akan kalau Akbar Salam itu identik dengan Niken Salindri. Tetapi kenyataan sekarang seperti itu ya. Kita tidak usah banyak
panjang lebar masih belum bisa ketemu. Kemudian juga kesulitannya misalnya nanti ketemu ya kalau pas adegannya kurang mesra juga bermasalah, karena setiap saat kan tidak sama ya, situasi panggung itu ya dengan suasana kebatinan juga tidak sama. Akhirnya mungkin belum bisa semesra seperti dulu, akhirnya itu menjadi ya tetap banyak problem juga ya. Ya seperti misalnya ini, misalnya kan kalau mau mengambil Mbak Winong Nawangsih tentunya kan boleh, ini kan sindennya Pak Cahyo. Tetapi Mbak Winong mau atau tidak ya, Mbak Winong mau tidak, atau karena masih menjadi sindennya Pak Cahyo, saya kira kalau memang pas mendadak besok diajak kemudian kosong mungkinnya boleh, tetapi sedia atau tidak ya, bersedia atau tidak dikala diajak Astabrata, karena situasinya seperti itu, sudah membangun karir yang lama sekali, tahu-tahu segala pentas banyak pendapat-pendapat yang agak kurang enak, itu kan juga membuat hati tidak nyaman seperti itu ya. Kemudian misalnya dengan Mbak Umi Hafifah ini kan juga bagus juga ya, karena kebetulan ini Mas Akbar itu kan ya religi, Mbak Umi Hafifah ya religinya kuat, tetapi ya seperti itu. Bisa saja kalau kosong tentunya pasti mau, tetapi mau berangkat atau tidak ya, mau berangkat atau tidak, karena yaitu membangun karir, sudah banyak yang fan, tahu-tahu di kala pentas kemudian pendapat yang miring, akhirnya kan orang-orang yang membaca yang tidak paham betul kan akhirnya mengamini bahwa sinden itu kredibilitasnya atau kualitasnya bisa kurang bagus karena hanya dari pendapat beberapa netizen seperti itu ya teman-teman. Ini salah satu faktor kendala di ya khususnya yang saya tahu kan di Astabrata seperti itu. Kemudian dalam ngomong-ngomong itu saya misalnya mengatakan apakah tidak mungkin diulang seperti ini ya, misalnya dengan Mbak Nandasari itu kan juga bagus waktu itu, sukses kok meriah acaranya. Jawabannya begini, sebenarnya Mbak Nandasari juga senang, tapi dikala di job ya alasannya suatu saat nanti sajalah, saya masih ya belum siap ya, artinya ya dengan alasan karena juga Nandasari mungkin juga punya grup ya, atau masih terikat dengan siapa saja, tetapi intinya sebenarnya senang, tetapi ya seperti itu, masih ragu-ragu, masih disemayani suatu saat nanti, atau mempersiapkan mental, karena ya sama, sudah membangun satu prestasi, sudah membangun sekian lama, akhirnya dikala pentas satu kali dapat pendapat-pendapat miring, akhirnya itu mungkin jadi pertimbangan seperti itu ya teman-teman. Itu misalnya Mbak Nandasari kan juga sukses itu, tapi akhirnya juga banyak komentar yang mungkin juga tidak nyaman. Saya kira sebagai manusia biasa pasti tidak nyaman ya, akhirnya mungkin ya lebih baik sementara milih dengan yang lain begitu ya. Itu hanya salah satu contoh teman-teman, jadi ya satu contoh, kebetulan yang bisa itu masih belum siap begitu loh, belum siap karena ya semua orang bekerja kan pengen nyaman ya. Kemudian juga banyak yang, jadi kalau sudah hari-hari rame itu kan sebenarnya seniman kita itu jomplang dengan permintaan pasar, akhirnya masih banyak yang tidak bisa karena jobnya sudah penuh ya. Karena yang kita ketahui kan yang ada di YouTube banyak kan yang off, tidak di live streaming ya. Seperti ini dikala Lintang Kairo ini pentas dengan Ki Bayu Haji ini ya. Kita lihat kita dengan Ki Bayu Haji. Ya seperti Lintang Kairo ini tentu karakternya akan berbeda dengan Mbak Lucy, dengan Niken, dengan Nandasari, dengan ya, makanya seorang dalang sebagai seorang pimpinan grup pasti akan, kalau bintang ini cocoknya dengan ini, misalnya ini sukses ini Lintang Kairo dengan Cak Selentem ini ya. Jadi saya mengharapkan suatu hari misalnya Lintang Kairo dengan Cak Selentem kemudian tambah satu pelawak,
pelawaknya itu sing mbanyoni saja, lintang karo nyanyi, yang joget Cak Selentem ini luar biasa ini dikala pentas dengan Ki Bayu Aji ya. Itulah teman-teman ya, banyak sekali pernek-pernek ya, tidak semudah itu kan. Namanya penonton tuh mintanya ini, mintanya itu, tetapi sebenarnya sih dari grup sendiri sudah berusaha mencari. Kemudian teman-teman, bahwa sebenarnya antara permintaan di medsos dengan yang di lapangan yang sebenarnya itu tidak sama ya. Kalau di suasana pentas yang sebenarnya hampir semua pentas itu bagus, karena kan sambil melihat suasana penonton yang lain, kemudian dengan suara audio yang menggelegar ya, itu suasananya beda kalau kita melihat dengan di live streaming. Misalnya dengan si ini siapa lagi, Kumalasari ya, ini juga katanya pernah juga dihubungi buahnya, tetapi ya masih belum bisa ya, tidak tahu alasannya. Kemudian Mbak Elisa Okarus Alaso juga pernah, tetapi masih disemayani. Kemudian kalau Mbak Hani Kusuma ini juga tentunya kalau pas kosong pasti bisa, tetapi Mbak Hani Kusuma kan juga padat jobnya ya. Beliau juga menjadi sinden-sinden dari dalang-dalang di Tulungagung. Mungkin kalau pas kurang berapa hari itu, pas tidak ada job, berani ikut seperti itu loh teman-teman. Jadi tidak semudah yang dibayangkan ya. Kemudian selain itu, bahwa grup kesenian itu harus merata, tidak itu saja. Semua teman, semua ingin bekerja sama. Jangan mengajak dikala kepepet saja, dikala semua sudah tidak bisa baru, itu tidak bagus ya. Makanya kan kalau ada yang ngejob kemudian diserahkan sepenuhnya kepada dalang, ya akan mencari teman-teman yang pernah diajak kerjasama, kemudian yang belum pernah ini dicoba. Akhirnya banyak perbendaraan yang nanti suatu saat kalau akan pentas, kalau ini cak-cakannya seperti ini, kalau ini nanti seketan seperti ini, kalau bintang tamu ini cocoknya dengan pelawak itu ya. Akhirnya semua bisa nyambung, jadi tidak asal comot ini itu ya. Kemudian yang seperti ini si Mbak Prigel ini, informasi yang saya dapat ngomong sebenarnya banyak permintaan Mbak Prigel, tetapi Mbak Prigel itu di offline itu penuh. Jadi setiap di job pasti pas penuh. Kemudian informasi yang saya dapatkan mungkin di tahun 2025 ini banyak Mbak Prigel ikut ya. Yang saya tahu kan Astabrata, yang lain saya belum tahu karena belum kenal gitu loh teman-teman. Seperti dikala akan membuat video semaunya, saya kan ya tidak bisa. Kalau tidak ya video saya masuk akal itu nanti daripada saya salah ya. Jadi seperti itu. Apakah Mbak Prigel tidak bisa diulang-ulang? Sebenarnya banyak yang minta di pas periode ini, tetapi ternyata jobnya juga penuh ya. Jobnya penuh baik di campur sari, di hajatan-hajatan yang tidak sempat muncul menjadi live streaming seperti itu teman-teman. Itulah teman-teman ngomong saya ya, sambil menanti pentasnya Mas Akbar nanti malam, saya berusaha menjawab yang saya ketahui, yang saya sempat ngomong-ngomong dengan berbagai narasumber. Dan saya bayangkan kala saya dulu menjadi seorang pelaku langsung ya, seperti itu. Tentunya ya pengen digala segmen bagus ya. Pertimbangannya kan banyak seperti itu, juga pertimbangan budget ya. Misalnya dengan budget sekian dapatnya seperti apa. Jadi misalnya budgetnya hanya 3 juta, kan nggak mungkin ngangkat 5 juta, 6 juta. Siapa yang beli? Kan seperti itu loh.
Itu teman-teman, jadi kadang-kadang ya kita itu penonton taunya wah ini kurang itu, tetapi dikala menjadi tim kreatif itu banyak sekali pertimbangannya gitu loh teman-teman ya. Sama ya di grup-grup wayang yang lain, Pak Cahyo mungkin, Pak siapa, kakaknya Pak Cahyo itu siapa namanya, yang namanya siapa itu, Dwijo Kangko ya. Seperti itu teman-teman ya. Demikian teman-teman, video saya terlalu panjang ya, terlalu panjang, masih banyak sebenarnya yang ingin saya ceritakan, tapi mungkin di video saya berikutnya. Di video saya berikutnya seperti apa pengalaman saya dikala ya jadi kreator YouTube yang masih amatiran ini, biar Anda juga tahu suatu saat tidak tahu Anda juga menjadi tim kreator seperti saya, minimal punya bahan seperti yang saya alami. Demikian ya teman-teman, ada kurangnya mohon maaf. Kemudian mudah-mudahan video saya ini juga walaupun sedikit ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.